Kami dari kelompok 3 akan membuat tutorial video konfigurasi mikrotik VLAN. Sebelumnya perkenalkan, saya Misha Charlie absen 10. Saya Rafaela absen 17. Saya Safa Aminti Raja Saputra absen 23. Selamat menonton. Basic security itu ada password, router, dan identity. Lalu kita masuk sesuaikan topologinya. Nah, ESP akan menyambung pada switch, lalu switch menyambungkan pada router A dan router B, akan menyambung pada router VLAN, dan router VLAN akan menyambung pada PC. Di sini router B juga menyambung pada PC, belum juga dengan router A yang menyambung dengan PC menggunakan wireless. Lalu kita konfigurasi router A. Router A ada OSPF dan Wi-Fi. Konfigurasi router B menyambungkan routing dan OSPF. Lalu kita menyambungkan Wi-Fi, NAT, membuat port VLAN di WR Ether 2, konfigurasi IP VLAN di WR plus DHCP server. Lalu yang terakhir registry boot. Lalu yang terakhir ada konfigurasi router VLAN. Di sini kita konfigurasi thread di SW port 1 sampai 3, lalu yang terakhir konfigurasi VLAN di SW. Pertama-tama yaitu mengganti password terlebih dahulu. Dengan mengisikan password, di sini saya menggunakan password itu admin 123. Lalu kita pergi ke sistem dan kita mengganti identity. Di sini saya mengisikan identity yaitu router B. Apply dan OK. Yaitu yang kedua yaitu ada set topologi. Kita pergi ke interface, lalu kita melihat jika ada tulisan R, maka itu sudah terhubung. Kita klik IP, lalu pilih DHCP client, tekan tanda plus untuk interface, pilih Ether 1, lalu apply OK. Lalu setelahnya kita kembali ke IP, pilih bagian routers, lalu kita cek di sana. Akan muncul tulisan di AS, lalu kita ke IP dan address, klik tanda plus, lalu kita membuat IP 192.168.10/30. Untuk interface-nya kita pilih WLAN 1, lalu apply dan OK. Lalu kita ke wireless, kita klik tulisan WLAN dan kita centang, lalu kita klik 2 kali pada tulisan tersebut, kita ganti namanya, lalu kita ke wireless, kita klik tulisan WLAN dan kita centang, lalu kita klik 2 kali pada bagian SSID, ganti namanya menjadi router A. Untuk modnya kita pilih, kita ganti menjadi AP bridge, lalu apply dan OK. Lalu kita ke IP dan kita ke firewall, kita pilih bagian NAT, kita tekan tanda plus, lalu ke action, kita pilih masquerade, lalu kita ke bagian general. Untuk chainnya kita menjadi scanner, lalu out interface-nya kita pilih Ether 1, apply dan OK. Setelahnya kita kembali ke IP, lalu DHCP server, kita pilih DHCP setup. Untuk interface-nya kita pilih WLAN 1, lalu tekan next terus, dan jangan lupa kita untuk mencocokkannya, lalu OK. Setelahnya kita ke bagian WiFi, kita mencari nama WiFi kita, lalu kita konekkan. Jika sudah seperti video berikut, maka berhasil. Kita juga bisa mengganti timernya dengan klik 2 kali pada DHCP 1, lalu ke bagian list timer, kita bisa ganti menjadi 10.200.200, apply lalu OK. Lalu ke bagian network nya kita klik 2 kali pada DNS server, kita ganti menjadi 8.8.8.8, lalu apply dan OK. Kita klik routing, lalu kita ke OSPF, tekan tanda plus untuk router ID kita, ganti menjadi 1.1.1.1, apply OK. Lalu kita ke area, tekan tanda plus, lalu apply OK. Kita ke interface template, tekan menjadi Ether 1, lalu apply OK, tekan plus kembali, lalu
interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Apply dan oke. Kita pergi ke interface lalu pilih VLAN. Di bagian interface list, klik VLAN, ganti namanya menjadi lab KKPI. VLAN ID diganti menjadi 10. Interface Ether 2. Apply, copy, ganti name menjadi Fguru. VLAN ID menjadi 20. Interface Ether 1. Lalu klik apply OK. Lalu klik IP, pilih new interface, ganti menjadi lab KKPI, VLAN ID 10. Interface Ether 2. Apply copy, lalu ganti name-nya menjadi Fguru. VLAN ID 20. Interface Ether 2, lalu apply OK. Ke IP, lalu address list, masukkan IP 192.168.20.1/28. Di bagian interface, lab KKPI, lalu apply OK. Add lagi, masukkan addressnya 192.168.30.1/28. Interface Fguru, lalu apply dan OK. Ke IP, lalu DHCP server, DHCP setup, ganti menjadi lab KKPI, kemudian next, lalu OK. Kemudian DHCP setup lagi, ganti menjadi Fguru, lalu next, lalu OK. Kemudian kita ke IP, routes, kita ke routing, pilih OSPF, di bagian instance, add, lalu di bagian get distribute, centang OSPF, ganti originate menjadi always, kemudian apply dan OK. Masukkan new password dan confirm, kemudian klik change now. Lalu masuk ke identity, masukkan nama router A, lalu apply, klik OK. Ke IP, lalu DHCP client, klik add, ganti add default route menjadi no. Lalu klik apply dan OK. Klik IP, lalu pilih address list, kemudian klik add, masukkan address 192.168.1/30. Interface diganti menjadi WLAN 1. Lalu klik apply dan OK. Ke wireless, tables, ke security profile, klik add, ganti ke mode dynamic case, centang WPA PSK dan juga WPA to PSK. Masukkan password WPA admin, sebagai contoh admin 123. Keduanya, lalu klik apply OK. Lalu ke WiFi interface, klik WLAN 1, lalu centang dan klik WLAN 1, lalu di bagian wireless ganti ke mode AP bridge. Lalu di bagian SSID diganti router A, kemudian apply dan klik OK. Kemudian di bagian IP kita klik ke DHCP server, kemudian DHCP setup, ganti ke WLAN 1, lalu klik next terus. Nah, di bagian list time kita ganti menjadi 08.2.00.200. Lalu next lagi ke network, klik address, lalu ganti DNS server menjadi 8.8.8.8, lalu klik apply, lalu OK. Kemudian ke OSPF, kemudian network, klik add, masukkan network 192.168.1.0/24.
klik apply, lalu OK. Klik min, lalu masukkan network 192.168.0.0/24. Kemudian klik apply, copy, masukkan network 192.168.1.0/30. Kemudian klik apply. Isi identity wireless di Ether 1 tekan yang berwarna kuning, isi dengan nama WR VLAN trunk, lalu di Ether 2 VLAN 1 atau 20, Ether 2 VLAN 2 atau 20, dan di Ether 5 konsul. Di bright spot akan muncul gambar seperti ini, lalu kita ke VLAN plus VLAN ID 10, port Ether 1 dan Ether 2, apply OK. Lalu bikin lagi dengan VLAN ID 20, port Ether 1 dan Ether 3. Lalu di switch port Ether 3 VLAN mode dengan secure VLAN header strip default VLAN ID 20. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton.